Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini dan bacaan liturgi yang lainnya ingin membawa kita kepada pemahaman mengenai satu hal, yaitu komitmen. Satu kata yang penting namun sulit untuk dijelaskan dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita lihat contoh di dalam kehidupan kita, atau mungkin juga malah itu adalah pengalaman hidup kita sendiri. Ada orang yang sudah misalnya berpacaran 10 tahun gitu ya. Berpacaran 10 tahun, udah mesra-mesranya, udah senang-senangnya. Lalu tiba-tiba salah satu pihak memutuskan tanpa alasan yang jelas, gitu kan. Membuat seseorang terluka. Ada yang kayak gitu ya. Gak usah angkat tangan, malu ya. Gak usah angkat tangan, ada. Dan ada juga misalnya orang yang sudah sangat aktif di gereja, gitu. Rajin berdoa, ramah lagi orangnya, baik, kegiatan apa juga diikutin. Tapi pada satu titik tertentu dia mempertanyakan ajaran-ajaran gereja, lalu tidak jarang juga tiba-tiba mereka pindah haluan gitu ya. Ada juga pasti kan, kalau udah pindah haluan gak usah angkat tangan karena gak ada ayat pasti di sini orangnya ya. Dan kita bertanya-tanya, kok bisa ada hal-hal yang seperti ini terjadi? Apa yang salah? Dan pasti kalau kita cari-cari jawabannya itu nggak ada gitu. Atau misalnya juga dalam satu kegiatan ya, dalam suatu acara kita rapat panjang lebar mengungkapkan ide masing-masing, entah itu di kantor, entah itu di dalam pengurusan gereja. Idenya sangat menarik ya, tapi kadang itu malah tidak terwujud. Atau ketika lagi dalam perkumpulan biasalah, ada hal-hal komitmen-komitmen yang ingin dibangun, kesepakatan-kesepakatan, tapi mereka malah yang justru melanggar. Jarak antara mulut dan hati tidak terlalu jauh, tapi di tengah-tengah kadang malah berubah pikiran. Dan ada saja pembelaan orang. Adalah yang membela diri dengan berkata, setelah mempertimbangkan masak-masak, ya, maka saya untuk tidak memilih rencana ini, maka saya ingin pindah ke tempat lain, maka saya ingin memutuskan hubungan ini. Alasannya, pembenarannya dengan berkata, saya sudah berpikir matang sekali, masak-masak gitu ya, sudah puasa malahan gitu. Tentu saja selalu ada alasan dan pembenaran untuk menjelaskan ketidakmampuan kita untuk berkomitmen. Pada akhirnya yang terpenting sebenarnya bukanlah alasan-alasan kita, melainkan apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan itu. Perumpamaan pada hari ini yang disampaikan Yesus pendek dan sederhana. Di sini kita menemukan gambaran yang sangat bagus sekaligus sensitif mengenai sikap orang dalam menanggapi panggilan Yesus. Adakah komitmen di dalamnya? Dalam bacaan Injil hari ini Yesus digambarkan sebagai bapa yang mempunyai 2 anak laki-laki. Anak pertama sikapnya manis. Nggih, ya gitu kan. Baik Bapak. Menjawab bapaknya dengan sikap hormat dan begitu seperti menurut. Tapi nyatanya ia tidak melakukannya. Lalu anak kedua, tipenya pemberontak, reaktif dan tidak taat. Meski sempat menolak, ia pada akhirnya menyesal dan melakukannya juga. Dan kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, memang untuk menjawab tua-tua, kita bisa tertarik dalam kehidupan kita pada jawaban orang, penampilan dan semangat ketika menanggapi usul atau permintaan kita. Terbukti hal itu justru menenangkan kita yang memberikan ide, kita yang memberikan masukan. Tapi malah orang-orang yang semangat dan mendukung kita itulah yang justru malah melanggar. Oleh karena itu coba kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang melakukan kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat ternyata malah dilanggar oleh orang-orang yang semula terlihat paling semangat dan paling mendukung. Kita sering mendengar atau
juga mengatakan kepada orang-orang itu adalah semangatnya bagus, acungin jempol. Tapi semangat saja tidak cukup, dan kemauan atau maksud atau niat baik sekalipun tidak menjamin apa-apa untuk menjaga komitmen. Kalau dilihat lagi dalam pengalaman hidup kita, sungguh luar biasa cara-cara orang membatalkan kesediaannya, alasan-alasan yang begitu menumpuk. Dan tahukah kita dari kita sendiri, ketika kita membatalkan kesediaan itu, berapa banyak orang yang kita beri harapan kosong, berapa banyak orang yang kita sakiti hatinya, kita permainkan perasaannya, hanya dengan ucapan anak sulung itu, baik Bapa, berucap manis. Yesus di sini berhadapan dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang mempertanyakan asal kuasanya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bermulut manis, bermodal wajah ramah, dan berpenampilan seperti murid dalam tanda kutip. Tapi Yesus dengan jitu menunjukkan bahwa mereka seperti anak sulung itu. Mereka hanya bisa bicara yang bagus-bagus tapi tidak bisa berkomitmen dalam imannya. Mereka berpikir beriman itu sekedar mencoba-coba. Kalau cocok dan enak, ya syukur, jalani. Kalau tidak, batalkan saja. Sikap yang menggampangkan. Ternyata kecenderungan berubah pikiran dalam hal iman ini sudah lama juga diperingatkan oleh Yehezkiel. Itulah sebabnya dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Tuhan berpolemik dengan mereka yang mempersoalkan apakah tindakan Tuhan tepat atau tidak kepada mereka. Padahal Tuhan tidak sembarangan menyelamatkan orang. Ia melihat proses perubahan yang baik, perjuangan positif siapapun yang meskipun tampaknya terlambat tapi sangat berarti. Tuhan tidak memperhitungkan masa lalu yang penuh dosa, asalkan orang itu sungguh-sungguh mau bertobat. Dan itulah anak yang terakhir. Jadi komitmen itu bukan soal apa yang kita lakukan atau yang kita katakan, bukan juga soal jawaban atau janji-janji kita di depan banyak orang. Komitmen khususnya dalam soal iman adalah perkara keputusan. Keputusan yang kita buat dan kita jalani. Namun masih saja ada yang membantah bahwa keputusan untuk mengikuti Kristus dulu itu tidak murni. Menganggap bahwa itu bukan dari dirinya, bahwa itu terlanjur dan sebagainya. Loh, saya lahir sudah dibaptis gitu. Oke, kalau begitu kita bisa juga bertanya, bagaimana ternyata keputusan itu adalah keputusan Tuhan sejak ia dikandung ibunya. Bagaimana juga kalau jawaban itu adalah bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya. Apakah kita masih bertanya lagi? Apakah keputusan Tuhan itu adalah hal yang tidak tepat? Atau malah keputusannya sendirilah, keputusan kita sendirilah yang tidak tepat? Saudara-saudaraku yang terkasih, mudah dan menyenangkan bagi kita bersikap manis dalam hal iman. Tetapi jauh lebih sulit dan menantang untuk tetap setia menjalani keputusan yang pernah kita ambil dalam nama Tuhan. Orang yang cepat berjanji, menggampangkan sebuah kesepakatan dan memberi jawaban yang menyenangkan, tentulah itu juga beresiko besar pula untuk berbelok di tengah-tengah jalan kita. Iman kita, tindakan kita adalah perkara pertobatan yang baik dan bukan sekedar berubah pikiran tanpa alasan yang jelas. Bagaimana mungkin panggilan Tuhan itu bisa membosankan? Dan kebosanan hanya membuktikan bahwa kita sama sekali belum menyentuh apapun soal mengenai komitmen, menjaga kesetiaan dalam iman. Tuhan memang hanya memperhitungkan tindakan pertobatan lebih dari bermacam-macam penjelasan dan pembenaran kita. Pertanyaannya, apakah kita bermasalah dengan semuanya itu?
hal-hal yang diberikan, hal-hal yang berasal dari Tuhan. Apakah kita bermasalah dengan komitmen yang kita bangun? Semoga hal ini bisa kita renungkan di dalam kehidupan kita minggu-minggu ini. Tuhan memberkati.